Hey guys, welcome back to Spicy Ginger's channel. Another review, mouse review nih. Akhirnya Logitech Indonesia resmi masukin MX Master 3 ke sini, ke Indonesia ya. Walaupun sebenarnya udah dirilis tahun lalu, cuma kita baru sempat review karena barangnya baru masuk. So, ini MX Master 3 adalah penerus dari MX Master 2S pendahulunya yang ini. Kalau sekilas lihatnya tuh mirip-mirip ya desainnya. Cuma kalau diperhatiin baik-baik dia tuh banyak ngalamin perubahan yang terjadi. Kita pertama-tama bahas beratnya dulu kali ya. Jadi MX Master 3 ini beratnya lebih ringan 4 gram dibanding sama Master 2S ya. Yang Master 2S ini 145 gram, Master 3 beratnya 141 gram. Kalau dipegang satu-satu sih mungkin kita nggak bakal ngeh ya bedanya kayak gimana. Cuma kalau dipegang berduaan gini ada sih berasa dikit lah ya selisih 4 gram itu. Dari bentuknya, bentuk dasarnya mirip ya. Cuma di MX Master 3 ini dia dibuat jadi lebih minimalis dan garisnya tuh lebih tegas gitu loh. Kalau sebelumnya kan dia sampingnya lengkung dan bagian depan dia lancip ya. Kalau di sini diberubah jadi cuma garis flat lurus sama ya ada aksen-aksen miring kayak gini. Jadi lebih gimana ya, simple elegan gitu sih aku lihatnya. Dan kalau dipakai mouse-nya berasa lebih tinggi sedikit di bagian ujung sini tuh. Nah, di bagian sini juga kelihatan motifnya tuh berubah. Yang dulunya motifnya diamond, sekarang cuma garis-garis aja. Kalau aku pribadi sih lebih suka yang garis ini ya. Kelihatan tuh lebih simple. Dan entah kenapa pas aku cobain pakai, dia gripnya tuh jadi kayak lebih gitu. Kayak lebih mantep grip ya, tapi nggak tahu ya halu atau enggak. Cuma gara-gara motif garis-garis ini. Lampu indikator yang awalnya ada di bagian sini dipindahin sama Logitech jadi di bagian samping scroll wheel di Master 3. Mungkin karena kebanyakan orang yang pakai mouse ini kan tangannya size-nya lumayan gede ya. Jadi suka ketutupan sama jempol. Jadi si Logitech peka deh akhirnya dipindahin ke sini biar bisa kelihatan terus. Gitu. Nah, ini dia bagian yang paling ketara perubahannya dari Master 2S. Di Master 3, Logitech ngebuat posisi ekstra tombolnya jadi lebih gampang buat dijangkau atau dipencet ya. Gak kayak sebelumnya yang di Master 2S itu dia tuh posisinya kurang ergonomis dan bentuknya juga kurang proporsional. Atas sama bawahnya tuh nempel dan ukurannya kecil. Jadi kita sering suka salah mencet jadinya. Makanya di-upgrade sama Logitech di Master 3. Tombolnya jadi di bawah begini ada 2. Pas aku cobain emang posisinya pas di jempol aku, enak banget jadi mencetnya. Cuma otomatis karena ada si tombol ini, scroll wheel-nya jadi agak naik sedikit. Nah, ini sih agak ambigu, kayak plus minus, poin plus minus menurut aku. Karena jujur aku lebih nyaman sama posisi scroll wheel yang di Master 2S. Ya, pas di jempol aku, PW megangnya. Kalau di Master 3 ini aku ngerasa butuh effort lebih buat naikin jempol aku ke scroll wheel-nya. Cuma baik lagi nih preferensi kalian masing-masing sih ya. Ini cuma point of view atau sudut pandang aku sebagai user tangan kecil. Terus emang mouse ini kan sebenarnya desainnya ditujuin untuk palm grip ya. Dan mengingat juga mouse ini size-nya lumayan gede, jadi lebih cocok untuk tangan yang gede juga. Next, perubahan yang paling mencolok juga di bagian scroll wheel sama tapi yang di depan. Jadi kalau kalian udah pernah nyobain scroll wheel yang Master 2S yang udah termasuk canggih banget, di Master 3 itu jauh lebih canggih lagi bro. Dia pakai teknologi elektromagnetik yang disebut dengan Logitech MaxSpeed yang ngebuat scroll wheel ini jadi lembut banget, kayak gak berasa ada hambatan sama sekali.
Bahkan Logitech ngeklaim kalau ini lebih presisi 87% dibanding sama Master 2S yang udah sewow itu. Wow. Kebayang nggak? Jadi kalau kalian pakai ya, scrollnya tuh berasa silence banget, smooth banget. Kayak bener-bener gak ada apa ya, pergerakan di dalam scroll wheel-nya gitu loh. Gak ada komponen di dalamnya. Keren banget. Dalam 1 detik, mouse ini scrollnya bisa nembus sampai 1000 baris. Jadi kalau kalian kepo tuh, misalnya ujung Excel ada di mana, kalian tinggal aja nih scroll sekali, gitu. Langsung deh nyampe ujung. Tapi buat apa juga ya, kayak nggak penting. Awalnya juga aku mikirnya kayak gitu, kayak buat apa sih Logitech ngebuat scroll wheel secanggih ini? Emang ada ya orang yang mau pakai scroll sampai segitunya? Tapi ternyata setelah aku pakai buat office atau ngedit, baru deh kerasa kalau scrollnya super duper berguna banget. Kalian mesti cobain sendiri sih, mempermudah hidup gitu. Oh ya, terus ada satu tombol di bawah scroll wheel ini yang aku kirain buat tombol DPI, tapi ternyata bukan. Jadi tombol ini buat ganti mode scroll wheelnya. Mode pertama, mode scroll normal. Kalau kalian scroll pelan, dia bakal ada berasa feedbacknya. Kalau mode yang kedua, dia buat matiin feel feedback itu atau feel tactile. Jadi langsung ke mode infinite scroll. Jadi mau kalian scroll pelan atau scroll kencang, dia tetap aja berasa super smooth, kayak pantat bayi. Cuma ini karena logam lebih dingin dikit lah. Terus akhirnya mouse ini udah pakai USB Type-C. Ini berguna banget kalau kalian punya setup full wireless semua, jadi nggak perlu ribet pakai banyak kabel. Cukup satu kabel aja buat charging semuanya. Kalau buat ngecasnya, ini dalam 1 menit bisa buat pakai sampai 3 jam. Kalau daya tahan baterainya masih sama kayak versi sebelumnya. Dalam kondisi full, baterai full, itu tahan sampai 70 hari pemakaian dalam 1 kali ngecas doang. Konektivitas, mouse ini bisa pakai dongle sama Bluetooth, terus bisa save juga 3 perangkat sekaligus. Buat ngegantinya juga super gampil banget, kalian tinggal klik 1 tombol aja, sesimpel itu. Mouse ini ngedukung OS, Mac, Windows, dan lain-lain sampai Android. Banyak lah ya. Sensornya punya fitur Logitech Dark Field Tracking yang bisa dipakai di segala jenis permukaan termasuk kaca. Dan dibekali dengan 4000 dpi yang bisa kalian atur-atur juga di softwarenya. Anyway, nama software itu Logi Option. Beda ya sama yang gaming series punya yang Logitech G Hub. Nah, di software ini kalian bisa atur banyak banget, ada tombol, DPI, dan yang paling ngebedain sama Master 2S, di Master 3 ini kalian bisa bikin preset per aplikasi. Jadi udah ada yang disediain dari sananya, ada juga preset yang bisa kalian customisasi, asik, custom sendirilah gitu, sesuai yang kalian mau. Jadi contohnya kalian buka aplikasi tertentu, langsung tuh profilnya otomatis keganti sendiri tanpa kalian harus buka Logi Option dulu buat ganti profil manual. Ngerti kan? Ya, contoh gampangnya nih, ada 2 aplikasi. Yang pertama misalnya Office. Kalian set tuh ekstra tombol 1 buat copy misalnya. Terus tombol 2 buat paste. Udah tuh, Office udah kelar, kalian pengen ganti ke aplikasi yang kedua. Langsung deh profilnya keganti, misalnya Photoshop. Ganti ke Photoshop, yang tombol 1 harusnya copy, langsung ganti ke brush atau eraser. Ya, pokoknya kayak gitulah ya, pokoknya bisa kalian set profile sesuai apa yang kalian mau. Selain itu, mouse ini juga punya fitur flow namanya, yang bisa ngonekin 2 PC sekaligus dengan 1 mouse ini doang. Bahkan bisa sampai lintas OS. Gak cuma bisa konekin 2 PC sekaligus, kalian juga bisa copy teks, gambar, bahkan file gede dari 1 PC ke PC lain cuma dengan mouse ini tok. Fitur ini tersedia juga di MX Anywhere 3 dan MX Master Key. Oke, lanjut ke harga nih.
Harganya si MX Master 3 ini 1,3 jutaan. Menurutku worth it sih buat menunjang pekerjaan harian kalian, terutama buat office atau buat ngedit, itu bener-bener ngebantu banget. Tapi aku sangat gak nyaranin kalian pakai mouse ini buat ngegame. Karena selain bodinya yang bagong dan cukup berat ini, sensornya tuh nggak sebaik mouse Gimang, aka gaming, mouse gaming, gitu. Tapi ya balik lagi ke kalian sih, terserah juga kalau mau pakai mouse ini, mouse kalian ya kan. Buat apa aku ikut campur? Terus satu hal lagi, sebenarnya mouse ini nggak ditujuin buat user tangan kecil sih, contohnya kayak aku. Tapi kalau kalian pengen nyobain fitur Max Speed Scroll Wheel atau fitur Flow yang ada di Master 3, ada nih satu alternatif mouse yang bisa kalian gunain, yaitu MX Anywhere 3 yang udah pernah kita review juga sih sebelumnya. Cuma yang pasti fiturnya nggak akan selengkap MX Master 3 ya. Kalau kalian kepo bentuknya gimana, fiturnya gimana, cari sendiri. Gak ada yang klik di sini deh, ntar harusnya ada. Oke, dah. Bubar-bubar. Bye. Ini capek.